Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbihi wal ali, amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin, khususnya pemirsa Al-Ahqaf Official dimanapun anda berada, semoga hari-hari kita di bulan Ramadan ini diberikan keberkahan, diberikan kekuatan di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa menjalani hari demi hari bulan Ramadan ini dengan penuh rasa kebahagiaan, dengan penuh rasa ketentraman, dengan penuh kemudahan, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang kelak keluar daripada bulan Ramadan kemudian menjadi orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa dimanapun anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang di dalamnya terdapat banyak sekali keistimewaan-keistimewaan, bulan yang di dalamnya terjadi peristiwa-peristiwa penting bagi umat Islam. Sangat banyak peristiwa-peristiwa penting di dalam bulan ini. Sebuah bulan itu tidak akan dikatakan mulia kecuali jika di dalamnya ada peristiwa-peristiwa penting. Di dalamnya ada fadilah-fadilah yang telah Allah siapkan terhadap bulan tersebut. Di antara kemuliaan bulan Ramadan adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Di situ dikatakan, "Lau ya'lamun nas ma fi Ramadan minal yumni wal barakah latamannau an takuna haulan kamilan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya manusia itu tahu apa-apa yang ada di bulan Ramadan daripada kebaikan, daripada keberkahan yang ada di dalamnya, maka niscaya mereka akan berharap bahwasanya Ramadan semua satu tahun. Mereka akan berharap bahwasanya satu tahun isinya semuanya Ramadan. Begitulah kemuliaan bulan Ramadan yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di bulan ini terjadi sebuah perang yang sangat dahsyat. Sebuah perang yang dikatakan di dalam Al-Qur'an Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, hari pemisah, hari ketika dua kelompok berpisah. Perang yang sangat-sangat dahsyat. Perang yang dimana di perang tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala juga menurunkan para malaikatnya untuk membantu kaum muslimin. Perang apakah itu? Perang itu adalah perang Badar. Kemudian di bulan Ramadan juga terjadi peristiwa turunnya Al-Quran. Al-Quran turun dari langit, turun dari Lauhul Mahfud ke langit dunia, terjadi pada 17 Ramadan. Kemudian dari langit dunia menuju ke baginda Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Itulah turun yang disebut dengan mufarraqan munajjaman. Turunnya dalam keadaan sedikit demi sedikit sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang dialami baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di bulan ini juga terjadi peristiwa yang disebut dengan Fathu Makkah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Ketika telah datang pertolongan Allah dan al-fathu. Al-fathu di sini adalah yang dimaksud dengan Fathu Makkah. Apa keistimewaan dari Fathu Makkah? Fathu Makkah di situ dikatakan, lanjutan daripada ayat tersebut adalah idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau telah melihat pada hari itu orang masuk ke dalam agama Allah dalam keadaan berbondong-bondong. Yang semulanya kafir, dia masuk ke Islam. Yang semulanya mengingkari dakwah Nabi Muhammad, lalu kemudian memperkuat dakwah Nabi Muhammad dan masuk ke dalam agama Islam. Saudara-saudari kaum muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan yang diwajibkan bagi umat Islam untuk berpuasa. Puasa sendiri
artinya secara bahasa adalah al-imsak, menahan. Sedangkan secara istilah adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, baik itu makanan, minuman, berhubungan bagi suami istri yang mempunyai pasangan tentunya. Kemudian puasa ini sendiri memiliki beberapa adab-adab yang harus disempurnakan. Ada beberapa adab-adab yang memang harus dilaksanakan oleh orang yang berpuasa. Untuk apa? Untuk menyempurnakan pahala puasa seorang yang berpuasa tersebut. Apa saja adab-adab orang yang berpuasa? Di antara adab orang yang berpuasa adalah tidak banyak makan di malam hari, juga tidak banyak tidur di pagi hari. Walaupun orang yang berpuasa itu semua yang dilakukannya ibadah, makannya ibadah, tidurnya ibadah, bahkan jangankan makan, jangankan minum. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, la khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misik. Jangankan makan dan tidurnya, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau misik. Wangi di sini dikatakan baginda Nabi Muhammad SAW adalah di sisi Allah. Kita tidak tahu bagaimana wangi segala sesuatu itu di sisi Allah. Di sisi manusia kita tahu wangi, tetapi di sisi Allah kita tidak tahu bagaimanakah wangi yang dimaksud. Oleh karena itu diambil daripada hadis ini, ya kan? Diambil daripada hadis ini hukum bahwasanya seseorang itu kalau bersiwak di tengah hari setelah pada bulan puasa, maka hukumnya makruh. Bersiwak sunnah di dalam setiap keadaan. Tetapi bersiwak setelah zawal adalah tergelincirnya matahari ketika sholat zuhur. Ketika sholat zuhur, matahari tergelincir, itu disebut zawal. Maka orang bersiwak setelah zawal hukumnya makruh. Kenapa? Daripada hadis ini, yaitu ketika orang berpuasa, maka bau mulut dari mulutnya lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada bau minyak misik. Saudara-saudari kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa sih kita diperintahkan untuk tidak memperbanyak makan di malam hari, untuk tidak memperbanyak tidur di siang hari? Karena tujuan daripada puasa itu tersendiri adalah untuk menahan hawa nafsu, untuk mengekang syahwat, untuk mendidik hawa nafsu agar senantiasa terbiasa di dalam membuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya terkait ini diceritakan bahwasanya ada dulu seorang A'rabi. A'rabi ini kalau kita sebut zaman sekarang mungkin adalah seorang Arab Badui, seorang Arab yang tinggal di perkampungan-perkampungan Arab. Diceritakan bahwasanya ada seorang A'rabi, kemudian ada seorang musafir. Musafir ini sedang berjalan. Ketika dia berjalan, dia bertemu dengan A'rabi tersebut. Dia melihat A'rabi ini sangat kasihan, seperti orang yang sangat kelaparan, seperti orang yang sangat kehausan. Dia bertanya, "Ya A'rabi, wahai orang Badui, tidakkah aku memberikan engkau makanan?" Dia menawarkan kepada A'rabi tersebut untuk memberikan makanan. Kemudian A'rabi itu menolak makanan tersebut karena dia sedang berpuasa. Orang ini heran, orang ini tercengang. "Ya A'rabi, kenapa engkau berpuasa sementara engkau tinggal di gurun-gurun seperti ini? Sementara matahari sedang terik panas seperti ini. Kenapa engkau berpuasa?" Apa jawaban si A'rabi? Apa respon si A'rabi? Lihatlah bagaimana respon seorang Arab Badui ini yang penuh dengan rasa keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menjawab, "Ad-dunya kanat walam akun fiha, wasatakunu wala akunu fiha, wala uhibbu an aghbana ayyami." Ad-dunya kanat, katanya. Dunia ini telah ada. Walam akun fiha, tetapi aku tidak ada di dunia. Wasatakun, dunia ini akan terus ada. Wala akunu fiha, sementara aku sudah tidak ada di sini. Artinya, dulu sebelum aku lahir, dunia ini telah ada. Aku tidak ada di dunia ini. Kemudian, aku datang ke dunia ini. Dan dunia ini akan terus tetap ada, tetapi aku sudah pergi daripada dunia ini. Oleh karenanya, dunia adalah kehidupan yang sangat sementara. Dunia adalah kehidupan yang tidak terasa. Artinya, A'rabi tadi, maksud daripada A'rabi tadi, dia tidak ingin menyia-nyiakan waktunya selama di dunia ini. Kaum muslimin rahimakumullah, hidup di dunia
adalah hidup yang sangat sebentar. Al-Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan, ad-dunya sa'ah ij'alha ta'ah. Dunia ini hanyalah beberapa saat, maka jadikanlah beberapa saat itu adalah sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah boleh diibaratkan, kehidupan kita di dunia ini hanya ibarat seperti orang yang masuk ke dalam minimarket. Ketika orang masuk ke dalam minimarket, dia mencari barang. Orang yang banyak mengambil barang, dia ambil makanan, dia ambil minuman, dia ambil pakaian. Maka ketika dia ingin keluar daripada minimarket tersebut, pasti perhitungan di minimarketnya, di meja kasirnya sangat lama. Lama nanti dia menghitung di meja kasir barang-barang yang telah dia belanjakan. Sementara orang yang datang ke minimarket, lalu dia cuman hanya membeli satu barang, maka akan mudah perhitungannya nanti. Ketika dia berhadapan di meja kasir, tidak lama perhitungannya, beda dengan orang yang membeli banyak sekali perlengkapan, makanan, minuman di minimarket. Artinya, seperti itulah kehidupan dunia. Semakin banyak kita mengaitkan hati kita kepada dunia, semakin banyak kita mengejar-ngejar dunia, semakin banyak kita tamak kepada kehidupan dunia, maka semakin berat pula hisab kita nanti di hari akhirat. Al-Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, ad-dunya halaluha hisab wa haramuha azab. Dunia itu halalnya hisab, haramnya azab. Halalnya saja hisab. Kalau haramnya azab sudah jelas. Jangankan haramnya diazab, halalnya saja dihisab. Begitulah sulitnya menghadapi kehidupan dunia. Oleh karenanya si A'rabi tadi, dia habiskan waktu-waktunya untuk berpuasa kepada Allah, untuk mengharap ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin nasihat kita pada sore hari ini. Kalau ada yang baik, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang buruk, maka itu datangnya murni dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.